Ada video saya menyangkut PBN ya, Bank Nusantara yang saya posting kemarin itu menuai kontroversi dalam komunitas P Network. Mari kita cek di kolom komentar ya. Jadi di sini postingan saya itu ya banyak yang nggak suka ya. Ada namanya Edi Siswanto. Kurang kerjaan tukang gosip. Mereka ini pengikut GCP ya, sulit. Kalau mau lurusin orang yang sudah ke dokter itu setengah mati ya. Ya butuh proses biar mereka sadar sendiri. Yang penting saya sudah kasih informasi, saya sudah buka wawasan mereka. Entah mereka nggak mau terima terserah mereka. Dengan sendiri nanti waktu yang akan menjawab ya. Ya, sekarang aja sudah mulai terjawab ya. Ditunggu kapan pencairan tanggal gini, kapan harga GCP nggak jadi-jadi. Sampai kapanpun nggak bakalan jadi ya. Ini tanda-tanda dari penyakit hati. Lo nggak usah sewot gitu, biarin aja. Kalau emang nggak suka GCP atau nilai tinggi, nyatanya bukan cuman Indonesia yang dukung GCP, dan itu adalah bentuk dari sebuah perjuangan. Salam sehat. Kalian perjuangkan sesuatu yang tidak jelas ya, sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Kalau sesuatu yang tidak mungkin terjadi kalian perjuangkan, ya untuk apa kalian buang waktu, tenaga, pikiran? Ya, kalian mengolah seperti apapun pikiran kalian untuk mewujudkan nilai 1,5 miliar nggak bakalan bisa. Kecuali total supply daripada P-Network itu cuma 21 juta koin, sama kayak Bitcoin, bisa lah. Ya, bisa. Ya. Karena rumus kripto baik berlaku juga buat P-Network itu tetap menggunakan rumus satu nilai kripto ya, itu dari capital pasar dibagi dengan supply yang beredar. Ya, kalian lihat sendiri di white paper itu ya. White paper P Network itu kan mencapai berapa? 100 miliar koin yang sudah ada sekarang, dan dibagi ke eh, dibagi ke pionir, ada juga yang ke foundation, ada yang ke liquidity pool, ada yang ke P Network sendiri ya. Hanya kita pionir mendapatkan sebanyak berapa? Sebanyak 65 miliar koin dibagi bertahap. Sekarang di market itu baru 8,3 miliar. Dengan capital pasar P-Network itu mencapai 28 triliun. Ya, per hari transaksi di bursa, di market bursa baik juga di on-ramper itu mencapai 900 miliar. Minim-minim ke 400 miliar ya. Jadi kalau kalian mau belajar tentang P-Network, kalian belajar, lihatlah di Coin Market Cap. Di situ ada laporan resmi di dunia. Jadi mayoritas transaksi itu berada di bursa sekarang. Ya. Jadi ya sulit ya kita ngomong ke mereka ini, ya susah juga ya. Mereka kayak sudah apa ya? Kalau saya katakan sudah benar-benar terdoktrin lah dengan Dorsin. Kasihan malah. Emang kamu yang tolor Yosua bodoh nyinyir aja bisa kamu ya. Kasihan ya. Ya, gini ya. Ini nama siapa? Samsudin Udin ya. Ya, ini Mas Samsudin ya. Saya tanya kamu punya koin ada berapa? Yang masuk di wallet kamu atau yang ada di penambangan? Saya ini ya, nambang dari 2020. Ya. Di penambangan saya itu, koin saya itu saya tunjukin kalian. Para manusia halu dan kutu kupret ya. Pengikut GCP. Kalian itu akan tetap dungu sampai kapanpun kalau kalian nggak mau belajar. Kalau kalian baru koin di bawah 1000, jangan ngomong lah, jangan komentar ke video saya. Saya ini 42.000 koin, 42.571 koin. Dan sekarang kamu lihat ini 740 orang yang bergabung dari referral saya. Ya, itu baru satu generasi. Saya nggak tahu generasi ke bawah yang mereka refer sendiri. Kalau bisa saya prediksikan ya, dari 740 orang ini dia mengajak lagi teman-temannya, bisa-bisa
kontribusi saya itu bisa mencapai 2 juta orang yang bergabung dalam jaringan saya. Saya lah ambasador Pi Network. Ya, pantas kalau saya mendapatkan hasil penambangan segini dan yang masuk di wallet saya itu kurang lebih sekitar 4.000 koin dari hasil saya tambang sendiri. Ya, ada yang nambang dari 2019 nggak mungkin dapat koin sebanyak saya. Kenapa? Karena mereka malas nambang, nggak mau refer, dan juga ya nggak mau cari utility, nggak mau belajar bagaimana cara menambah yang namanya kecepatan miningnya. Kamu lihat ini 740 yang nambang aktif ya kurang lebih sekitar 40 lah. Itu yang sudah KYC itu sekitar 50-an. Ya, jadi saya kemungkinan bisa klaim dari 42.000 ya kemungkinan sekitar 15.000 koin lah di migrasi kedua nanti. Cukup lah kalau harga koin $10 ya syukuri, itu tabungan pensiun saya kan sudah ada, bisa nyantai lah hidup itu sedikit. Saya nggak suka yang namanya menghayal berharap sampai satu koin mencapai miliaran. Ya, dapatnya gratis. Ya. Sudah dapatnya gratis, saya bisa kerjakan jual beli. Saya juga dapat dari sedikit. Satu kali transaksi dapat 5-10 koin, lumayan lah untuk simpanan saya ya. Gitu. Jadi teman-teman ya, kalian yang suka nyinyir yang nganggap saya tukang nyinyir ya, kalian itu ya koinnya masih dikit. Orang yang sudah punya koin banyak itu nggak mungkin dia akan komen di video-video saya, karena mereka sadar bahwa Pi Network itu ya, Pi Network itu sudah pasti ya harganya akan bagus, koin mereka sudah banyak. Kalau kalian koinnya dikit lalu menghayal ya satu koin sampai 5 miliar, kalian itu sakit jiwa, sobat pionir. Sakit jiwa kalian. Ya. Kalian koinnya dikit, halunya sampai satu koin 5 miliar. Saya koinnya 42.000 di penambangan, bahkan yang ada di wallet sudah ribuan. Saya nggak pernah menghayal satu koin 5 miliar. Saya cuma menghayalnya itu satu koinnya $100. Satu koin. Itu juga saya masih ya ragu-ragu bisa sampai 100. Karena saya tahu perkembangan Pi Networknya seperti apa. Ya. Saya belajar Pi Network dari 2020. Saya compare dengan kripto-kripto lain ya. Saya cari referensi, bisa nggak Pi Network itu harganya ketika Open Network kemarin itu dari 2020 saya bisa nggak harga tembus sampai $100 dibuka saat buka. Jadi 2020 itu saya sudah perkirakan 2023 2024 saya sudah perkirakan ketika open mainnet ya paling tinggi harga Pi itu bisa mencapai $5 gitu. Ternyata ya pernah ya meleset. 2020 pada saat bulan Februari tanggal 20 2025 saat open network kemarin ya harga Pi itu mencapai hanya $3, 48.000 kalau nggak salah waktu itu. Itu aja sudah luar biasa ya, 100 miliar koin. Jadi sebelum Anda berkomentar seperti ini ya, Samsudin ya, coba dulu pelajari dulu, belajar dulu lah. Buka white paper ya, lihat cek supply koin Pi itu berapa ya. Dan lihat yang terjadi sekarang. Kalian buka Pi browser, ada 5 bursa yang sudah terdaftar ya. 5 bursa yang sudah siap. Kapan saja kalian butuh uang dalam bentuk rupiah, cairkan di 5 bursa tersebut, kalian dapat uang cash rupiah. Kapan saja juga kalian membutuhkan koin Pi, kalian tinggal beli di bursa, beli di on-ramper, kalian tarik ke wallet kalian gitu. Sobat pionir, teman-teman yang tersayang ya. Khusus teman-teman GCP, saya itu sebenarnya itu sayang sama kalian, sayang banget ya. Saya nggak mau kalian itu terlalu jauh ikut GCP, akhirnya kalian nggak mau belajar, nggak mau buka hati, nggak buka diri, timba ilmu ya, pelajari. Masuk akal nggak nilai satu koin 5 miliar itu? Walaupun banyak pendukung di luar sana, kalian jangan lihat itu. Karena yang masuk Pi Network ini ya teman-teman ya, saya omong open-open saja ya. Kebanyakan yang berhasil gabung di Pi Network ini, tingkat pengetahuan tentang kripto itu masih minim sekali, bahkan nggak ada pengetahuan tentang kripto. Ya, sobatku,
Jadi itulah kehebatan daripada core team, daripada Nicholas dan Ibu Cheng Jovan, berhasil menarik banyak pionir dari berbagai kalangan. Ya, dari kalangan kripto saja ada juga yang bergabung yang mining ya, mendapatkan koin P. Dari kalangan orang biasa yang gak ngerti tentang cryptocurrency, mereka juga bergabung. Ada PNS, pegawai, petani, nelayan. Semua ini gak ada pengetahuan tentang dunia kripto. Tapi karena mereka sadar bahwa ini adalah teknologi baru, mereka bergabung. Itulah yang hebatnya daripada P-Network ini. Berbeda dengan kripto lain. Tapi bukan berarti karena perbedaannya itu kalian menganggap memisahkan P-Network dari kripto. Kalian anggap P-Network itu mata uang digital dan bukan kripto. Nggak bisa dipermainkan di bursa. Itu kalian itu sudah salah sekali. Salah jalan kalian ya. Lanjut. Pak Yos kan lebih pintar daripada Nicholas Kokalis. Tidak tahu tujuan Nicholas dan Cheng Jovan. Ini lagi namanya Engels argumen ya. Saya nggak lebih pintar dari yang ciptakan koin P ini. Pak Nicholas dan Ibu Cheng Jovan itu orang hebat. Saya lebih pintar dari Doris Shin dan antek-anteknya dan juga kalian. Paham nggak ya? Yang saya lawan itu GCP bukan P-Network. GCP lah 314159 itulah penyesatan yang terjadi di dunia ini. Sehingga menimbulkan PT-PT yang mengumpulkan uang member. Ya. Itu yang menyebabkan kerugian dalam kalangan ini, pionir, perintis ini ya. Maka dari itu saya lawan. Saya nggak mau teman-teman itu banyak yang rugi. Banyak yang kecewa P-Network. Ketika kalian gabung dengan uang member, kalian bergabung dengan PT-PT yang ada sekarang, kalian bayar uang member, kaget gak jadi pencairan 1 koin 5 miliar, ujung-ujung kalian salahkan P-Network. Sedangkan P gak pernah menjanjikan kekayaan ke kalian. Cuman oknum saja yang mengambil identitas daripada P-Network untuk mengumpulkan dana. Itulah yang saya lawan. Nah, semua yang terjadi sekarang itu penyebab utamanya itu turunan dari Doris Shin. Ya, dialah orang yang menyebarkan GCP sampai menyebabkan sekte-sekte yang muncul sekarang. Ada sekte yang namanya dualisme harga, ada sekte yang namanya P yang di bursa dan P yang ada di wallet itu nggak sama. Ada sekte lagi yang tanggal open minded, ada sekte lagi yang yang kayak tadi itu yang mengatakan ekosistem P itu bukan di bursa tetapi ada di di Pi browser. Jadi banyak ya penyesatan gara-gara turunan dari Doris Shin 314159. Itulah yang saya katakan, kalian ini belum jauh memahami P-Network. Kalian hanya ketika kalian gabung P-Network itu sudah terkontaminasi oleh si Doris Shin. Itulah kesalahan awal kalian bergabung P-Network, karena kalian sudah terkontaminasi dari Doris Shin. Ya. Kalian sudah lihat perkembangan di dunia, banyak yang sepakat dengan nilai GCP. Ya boleh kalian sepakat, kalian seluruh pionir GCP juga sepakat, silakan. Yang jadi persoalannya apakah investor mau nggak menyiapkan dana untuk masuk menginvestasikan membeli koin P dengan nilai GCP. Kalau nggak ada, kalian sampai janggut kalian panjang kepelintir di leher, gantung di pohon juga nggak bakalan terjadi. Atau kalian yang ibu-ibu tuh ya, sampai tanduk muncul gini sampai sentuh di langit, itu nggak bakalan terjadi nilai GCP 314159. Karena ya saya kasih tahu ke kalian ya, core team nggak pernah mau bahas nilai, ya nggak pernah bahas nilai, nggak pernah core team mengucapkan satu kata mendukung satu nilai yang ada di pasar. Core team itu hanya menyediakan koin P, menyediakan ekosistem. Di pasar lah yang menentukan. Di pasar itu bukan hanya ada ya pionir-pionir GCP dungu saja 314159, tetapi ada juga pionir realistis kayak saya, pionir yang memahami tentang arah dari P-Network. Ada juga investor
investor yang termasuk kita pionir juga yang membeli koin pi. Yang besar, investor kecil, ada yang paus, ada yang ikan teri. Investasi ke saya ini kan ikan teri, saya beli koin di bursa. Paham nggak? Jadi semua itu terlibat. Ada juga, mau dikatakan ada juga ya jual koin pi di luar seperti saya ini. Jadi kompleks ya, bukan hanya satu komunitas saja GCP yang terlibat dalam pembentukan nilai. Jadi jangan halu deh ya. Kalau kalian paksain pedagang jual dengan produknya yang dia sudah siapkan, bahkan sampai ratusan juta dia modali produknya, kalian bayar cuman hak nilai GCP nggak nyampe 1 koin. Kasihan pedagangnya. Setelah dapat koin, dia mau nunggu nilai GCP baru bisa ditukarkan. Nggak pernah terjadi nilai GCP, bagaimana nasibnya? Ketika dia sudah jual nih produk, contoh dia punya supermarket ya. Supermarket itu barangnya ada 5 miliar di dalam. Terus datanglah kau ini Angel, atau yang tukang nyinyir semua ini, yang nyinyir katanya saya tukang nyinyir, kalian yang sebenarnya nyinyir. Datanglah ke supermarket tersebut, kalian borong cuma 1 koin. Ketika dibayar 1 koin ya supermarket tersebut, pedagangnya dapat 1 koin. Pertanyaan saya, bagaimana cara tukarnya? Itu yang nggak bisa dijawab. Sayang sekali, gak bisa ditukar koinnya. Kalaupun tukar di bursa yang ada sekarang yang sudah KYB, harganya cuma 3.400. Boncos lah yang punya supermarket tersebut. Paham gak sampai sini? Lalu bagaimana bisa tercipta nilai kalau cuma hanya terjadi 1 kali transaksi saja, transaksi kerugian malah. Besok ketika dia mau berdagang lagi, dia harus kan siapkan produk lagi. Sudah dibeli dengan 1 koin 5 miliar. Produknya yang senilai 5 miliar habis. Terus bagaimana lagi? Besok dia harus siap lagi 5 miliar baru kalian borong. Terus dia dapat cuma 2 koin. Boncos lah sobat pionir. Maka dari itu nilai GCP nggak bisa diterapkan. Pembodohan kalau kalian terapkan seperti video-video si Nonce kemarin atau di seluruh dunia, kalian transaksi barter menggunakan nilai GCP. Pembodohan, transaksi kerugian. Hari ini kalian transaksi, besok kalian nggak jual lagi, kalian menyesal karena produk tersebut harganya jutaan, kalian bayar cuma 0,0, kalian cuma terima koin 0,00 sekian pi. Logikanya dipakai dong ya. Jadi saya nggak bisa lebih pintar daripada Nicholas dan Ibu Cheng Diovan ya. Saya lebih pintar daripada Doris Chin dan antek-anteknya, dan juga termasuk kalian para pionir GCP 314159 yang masih dungu ya. Tidak segampang itu bikin aplikasi, apalagi lolos hackathon. Gak usah menghakimi yang dukung GCP biarpun 5 juta dolar dengan kata yang tidak baik, dan biarkan saja atau tidak ada yang merugikan pionir. Mau jalani koin, jual secara selama masih ada yang beli, mau jadi penyerok ya silakan selama ada yang jual dan sah-sah saja ya. Jadi ini namanya Lia Gitara kostum ya. Saya kasih kamu satu pernyataan supaya kamu tobat ya, untuk bisa memahami GCP ya. Kamu lihat sekarang penyebab apa yang terjadi gara-gara GCP. Kamu cek si PTN situ, cek si ABP Mall, cek si Kawanua ya. Kawanua, tahu nggak Kawanua ya? Mereka kumpulin uang member itu bukan sedikit ya. Dengan membawa nilai GCP, bisa mencairkan nilai GCP atau menjual produk dengan nilai GCP. Kasus-kasus yang terjadi di Indonesia bahkan di luar negeri, di Cina sana, semua penyebab GCP Doris 314159. Kamu belajarlah sedikit lah ya. Yang rugi itu ya, yang rugi orang bertransaksi dengan nilai GCP, pedagang yang rugi. 1. Terus yang kedua, orang yang sudah kumpul uang member tapi nggak bisa dibayar dengan nilai GCP, itu rugi. Penyebab utamanya gara-gara GCP. Jadi kalau kamu bilang nggak ada kerugian, kamu aja yang nggak tahu, geblek. Ya. Kalau emang nggak suka sama Pak Fauzan ya nggak usah bikin isu, benar. Ya memang dia mengumpulin uang member. Kan sudah dijelasin sama core team.
Nggak boleh kumpul-kumpul uang member mengatasnamakan koin Pi, apalagi sampai satu koin 5 miliar, nilai yang nggak pernah dibahas dalam core team. Karena core team nggak mau bahas nilai. Jadi si Fauzan itu saya anggap dia penipu, ya. Tanda-tanda orang munafik juga ada muka ini berbicara sudah iblis mukanya dua. Kamu itu ya orang yang paling idiot. Karena nggak paham, nggak ngerti ya. Dukung GCP jangan hanya nyerok. Ngapain dukung GCP? GCP itu punya setan ya. Si Yos Marius orang paling pintar di bidang kripto. Nicholas saja kalah. Saya nggak bisa pintar lebih Nicholas ya. Saya lebih pintar dari Dorisin. Dorisin itu ada di telapak kaki saya. Apalagi kamu nih yang dukung GCP-nya Doris. Doris lah yang menciptakan nilai GCP. Dorisin itu orang yang menyesatkan. Karena P-Network ini nggak boleh ada orang yang mengarahkan. Koin Pi itu terjadi secara alaminya. Harganya itu dibentuk secara alami. Bukan hanya di bursa, nanti di ekosistem juga akan menyesuaikan dengan nilai yang di bursa. Kapital pasar di bursa dan kapital pasar yang ada di ekosistem peer-to-peer di utility itu untuk belanja produk barang dan jasa ya, itu akan compare sama berjalan, selaras nanti. Karena di situ ada siklus putaran keuangan. Dari pedagang ketika dapat koin Pi dia bisa tukarkan ke bursa untuk dapatkan uang cash. Besok dia jual lagi produk pakai modal yang dia sudah dapat dari jual koin Pi, jual produk barang dan jasa menggunakan koin Pi sebagai alat bayar. Besoknya lagi dia dapat koin Pi, dia jual lagi ke bursa. Putaran itu lancar, menguntungkan. Di situ ada namanya profit, keuntungan. Itu yang saya jelaskan video-video saya sebelumnya. Tapi kalau kalian pakai GCP, mandet ya. Seperti tadi ya, yang saya jelaskan berapa menit yang lalu. Ini orang sudah gila ya, kau aja yang gila ya. Saya kasih kamu kebenaran ya. Kalau sampai terjadi kita cari manusia ini nggak suka GCP, apa benar bersyukur, nggak suka nggak rugi. Ya, mukamu yang kayak monyet. Sorry, jangan bilang monyet nanti kena ini ya, blokir di Facebook. Semoga terjadi nilai GCP. Kalau terjadi saya bayar kamu 1 M per orang. Saya kasih kamu gratis. Kalau terjadi, ini video saya ini. Yang penting ada tempat bisa cairkan. Saya kasih kalian suka nyinyir ini ya, yang suka komen-komen negatif di video saya. 1 M saya kasih per orang. Kalau jadi. Ya kalau jadi siapa juga yang mau bayar dengan 1 koin 5 miliar. Gak ada investor yang mau masuk ya. Gini-gini aja nilainya 3.400. Nggak paham-paham kripto juga ini orang mereka. Jika PBN hanya untuk pajangan juga pionir, nggak rugi. Jika jadi entah ini milik siapapun toh yang menjatuhkan turut menikmati juga. Jadi nggak usah jelek-jelekan orang. Kalaupun kalian lebih paham yang kelebihan, tapi ingat dunia ini awalnya nggak ada fiat. Fiat ngomong apa nggak jelas. Aduh susah ya. Itulah kalau sudah terkontaminasi dengan GCP. PBN itu AI yang dibuat pionir juga. Benar. GCP nggak ada. 5 miliar kali 60 juta banyak ya. Di Indonesia berapa pionir? 4 juta orang. Yang 5 miliar kali 4 juta banyak katanya. Supaya saya punya 300 koin ya, Pi ya. 300 Pi kali 5 miliar banyak. Saya bisa calonkan diri jadi presiden Amerika. Benar. Tapi otak mereka itu nggak nyampe di situ ya, Mas Saiful ya. Mereka nggak bisa nyampe otak mereka ini. Si Jani Rian, Philips Mariate ini ya. Terus ada lagi Sunarto ini nggak nyampe mereka otak mereka nih. Muhammad Basir, otak mereka itu. Makanya saya bilang, siapa yang memahami GCP, ya mereka itu nggak bisa mengerti apa yang dimaksudkan dalam dalam program P-Network ini. Ngomong yang lain aja bos. Saya ngomong jelas itu ya. PBN itu aplikasi AI dibuat oleh pionir. Kalian itu nggak paham ya. Belum ada perusahaan besar yang masuk dalam industri P-Network sekarang, baru CD Game saja. Jadi semua aplikasi yang dibuat dalam Pi Browser itu yang buat pionir ya. Lah pionir yang nambang
Elon Musk aja nggak nambang. Ngapain juga Elon Musk nambang pi? Apalagi Donald Trump. Yang nambang pi itu semua ya orang yang membaca peluang aja. Karena nggak ada duit lagi ya. Mau dikatakan kayak saya ya, orang miskin. Saya nambang pi supaya sukses gitu. Jadi nggak ada Elon Musk nambang pi terus buat aplikasi situ PBN dengan World Bank of Pi. Ya kalian ngelindur kalian ini ya. Kayak sepak bola dunia. Joshua seolah-olah dia ini orang paling pintar di bidang teknologi, padahal pembicaraan dia lagi dinilai orang banyak. Kalian terserah nilai, waktu yang akan menjawab ya. Sabar, ada telepon ini sabar. Saya cek. Oh ada telepon. Oh sudah. Tunggu. Jadi itu ya sobat pionir ya. Jadi sedikit informasi tentang kolom komentar. Ya semoga teman-teman makin cerdas. Jangan terburu-buru untuk mengikuti GCP atau memikirkan GCP. Tinggalkan. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.